Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Di kabar pendidikan kali ini kita akan melihat 6 kebijakan Menteri Prabowo Bapak Mukti, di mana di dalam salah satu kebijakan itu berkaitan dengan ujian nasional. Apakah nanti ujian nasional ini akan dikembalikan ke dalam sistem yang lama? Nah, kita akan cek pada informasi ini. Nah, Menteri yang selalu senyum ini terus melakukan kajian terkait program-program dari menteri yang lama. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Nah, di sini Bapak Ibu ada 5 rencana kebijakan Menteri Pendidikan terbaru untuk bagaimana? Apakah akan dikembalikan? Nah, di judul tadi kami membuat 6 karena ada satu kebijakan yang kemarin dibicarakan oleh Bapak Mukti. Sebagaimana nanti kita lihat video paparan yang disampaikan beliau. Nah, sebelum itu kita lihat dulu 5 rencana kebijakan sebagaimana yang tertuang di sini. Daftar 5 rencana kebijakan Mendikbud ataupun Menteri Pendidikan terbaru ya, Mendikdasmen ya. Benarkah ujian nasional atau UN akan kembali diadakan? Nah, ini kita cek. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti menyampaikan rencana kebijakan pendidikan yang akan diterapkan di periode mendatang. Benarkah kebijakan Menteri Pendidikan terbaru ini akan mengembalikan ujian nasional atau UN yang menjadi momok ya bagi para siswa? Namun sebenarnya disitulah letak daripada evaluasi ya terhadap pendidikan selama ini. Abdul Mukti mengatakan di awal jabatannya lebih banyak mendengar aspirasi publik. Hal itu menjadi masukan bagi kementeriannya dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Aktivitas menyerap aspirasi tersebut setidaknya akan dilakukan Mukti selama 1 bulan. Aspirasi masyarakat ini akan dikolaborasikan dengan berbagai penelitian tentang pendidikan dalam mengambil keputusan tepat. Tentu saja ini kebijakan-kebijakan baru yang di luar daripada kontroversi ya. Saya masih akan mendengar dalam waktu-waktu 1 bulan ini sebelum mengambil keputusan yang strategis, kata Mukti beberapa waktu yang lalu. Mukti menjelaskan bahwa penyerapan aspirasi tidak terbatas pada kalangan tertentu. Ia tetap akan menerima masukan dari masyarakat sebagai pengguna layanan pendidikan meski bukan dari struktur manapun. Jadi Bapak Ibu boleh ya mengajukan masukan-masukan ya. Nah, rencana kebijakan Menteri Pendidikan yang baru ini di bawah ini Bapak Ibu. Salah satunya adalah melakukan kajian ulang ya kepada program UN atau ujian nasional, kemudian PBDB zonasi, serta masalah kurikulum merdeka. Nah, kalau kita menyinggung masalah kurikulum merdeka ini, yang menjadi kontroversi yang banyak dikeluhkan oleh para guru adalah berkaitan dengan PMM ya, ataupun mungkin kinerja di PNM yang menyita waktu para guru dalam hal pelaporan kebijakan sebagai pegawai, Bapak Ibu. Nah, sebagaimana dijelaskan di sini, 3 kebijakan yang akan dikaji ulang itu adalah kurikulum merdeka, kemudian sistem PBDB jalur zonasi, kemudian ujian nasional yaitu diadakan kembali. Ketiga hal tersebut menjadi perdebatan ya saat ini dengan adanya pihak yang pro dan kontra terhadap program tersebut. Melansir dari Antara, Mukti memastikan dirinya dan kementeriannya bergerak cepat dan menetapkan prioritas di beragam target. Meski begitu, keputusan yang diambil tidak dilakukan tergesa-gesa dan dikaji secara menyeluruh. Ia akan mendengarkan masukan dari berbagai pihak. Fakta bahwa Mukti menyinggung pengkajian ulang soal UN membuat masyarakat menduga bahwa UN akan kembali diadakan di periode akan datang. Nah, ini jadi belum jelas ya. Hal ini lantaran UN dihapus pemerintah selama 3 tahun terakhir, yaitu sejak 2021 yang COVID kemarin. Nah, itu perlu diketahui bahwa kebijakan soal pengadaan atau penghapusan UN sendiri belum dirilis secara resmi oleh kementerian terbaru ini. Jadi Bapak Ibu, masalah UN ini belum ada keputusan ya, apakah diadakan atau memang tetap tidak ada. Kedua, mengkaji format sekolah unggulan terintegrasi. Mukti juga mengumumkan akan mengkaji rencana pembuatan format sekolah unggulan terintegrasi. Format tersebut termasuk dalam salah satu 8 ya, program hasil terbaik cepat di pemerintahan Prabowo Gibran. Sekolah ini mengakomodasi berbagai potensi dan bakat anak-anak Indonesia, termasuk pada sisi akademis, seni, serta olahraga. Dalam pandangan Mukti, format sekolah tersebut terintegrasi turut memperhatikan asas berkeadilan
yaitu dalam hal biaya. Biasanya sekolah-sekolah ini mahal Bapak Ibu ya. MUTI berambisi agar sekolah unggulan tersebut dapat dijangkau oleh beragam lapisan masyarakat. Kemudian sekolah unggulan terintegrasi juga dikembangkan yaitu SMK. Imbasnya dilakukan penyesuaian peminatan pendidikan di SMK. Kemudian Bapak Ibu yang ketiga, menjalin kerjasama dengan PSSI untuk sekolah pengembangan bakat. Nah ini tadi ya, berkenaan dengan sekolah unggul bakat tadi, ini juga bekerja sama dengan PSSI menjadi program ya. MUTI mengatakan sempat berbincang dengan Erick Thohir selaku Ketua PSSI, dan ini adalah Menteri juga ya, Menteri BUMN, mengenai kemungkinan didirikan sekolah pengembangan bakat. Sekolah ini salah satunya dibangun dengan bekerja sama dengan PSSI sehingga anak didik dapat unggul dalam akademis juga bakat sepak bola. Kemudian yang keempat, kualitas guru ditingkatkan. Kementerian Dikdasman memberikan perhatian penuh, yaitu meningkatkan kualitas guru. Upgrade keilmuan terutama ditujukan kepada guru agar lebih menguasai numerasi dan ilmu pengetahuan alam terhadap peserta didik mereka. Dan juga akan ada peningkatan kualitas guru, mencakup pula guru BK. Guru BK diharapkan memiliki peningkatan serta guru bidang studi yang lain untuk bisa juga mempunyai kemampuan konseling. Kemudian yang kelima, meningkatkan kesejahteraan guru. Nah, untuk program kelima inilah Bapak Ibu yang saat ini adalah kenaikan gaji, penambahan tambahan gaji bonus ya untuk 2025 mendatang. Ini menjadi program yang terus digodok. Kemudian ini satu lagi Bapak Ibu yang keenam itu, sebagaimana judul di thumbnail tadi, adalah di mana Prabowo akan memasukkan ya matematika Bapak Ibu ya ke dalam jenjang pendidikan sekolah taman kanak-kanak. Nah, ini merupakan satu gebrakan program baru bagi Mendikdasmen ya, untuk nanti akan diterapkan pada kebijakan ke depan. Ya, kita berharap kebijakan-kebijakan ini tidak memunculkan pro kontra lagi, dan kita berharap semua program ini dapat meningkatkan pendidikan di masa-masa mendatang. Demikian Bapak Ibu informasi yang dapat kita sampaikan pada kabar pendidikan kali ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.